Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 1065. Di atas langit kota kuno Dahuang, sosok agung dari alam liar, sang penguasa tertinggi, memperlihatkan kekuatan mutlaknya. Dengan satu tangan saja, ia menciptakan sebuah dunia miniatur yang menggantung di langit, menyedot seluruh perhatian ribuan mata kuat yang berkumpul di kota. Dunia itu, terpatri di telapak tangannya, mengandung hampir seluruh hukum tatanan surgawi yang sempurna. Para ahli dan penguasa dari seluruh penjuru kota bisa dengan jelas melihat apa yang terjadi di dalam dunia kecil itu, tanda bahwa persaingan ini dijalankan dengan adil, tanpa celah untuk kecurangan, agar siapapun yang menang bisa diterima dengan sepenuh hati oleh dunia. Di balairung utama istana kota, para tetua, penguasa, dan kepala sekte besar duduk bersila dengan aura agung mengelilingi mereka. Namun, di tengah semua itu, hanya satu sosok yang benar-benar tampak mendominasi, penguasa tertinggi alam liar, tubuhnya seolah menjadi poros di mana seluruh dunia berputar. Sementara itu, di atas, satu persatu para jenius muda terbang ke dunia dalam genggaman itu, mengubah langit jadi lautan cahaya. Jumlah mereka luar biasa, puluhan ribu. Sebuah pemandangan yang belum pernah terlihat dalam beberapa era besar terakhir. Puluhan ribu dewa iblis tingkat 8. Banyak di antara mereka adalah jenius tiada tanding. Tapi kuota Menara Huang hanya 1000. Pertarungan akan sangat brutal, gumam Raja Kota Dahuang, suaranya mengandung ketenangan seorang penguasa sejati. Salah satu tetua tersenyum sambil berkata, tapi dengan kekuatan tuan muda, pasti ia akan merebut salah satu tempat itu. Beberapa tetua lain juga menimpali, menyebut nama-nama lain yang menjadi sorotan, Su Sengji dari 4 kuil suci, Hu Qingqing si Dewi Iblis Surgawi dari Tanah Suci Iblis, Huang Fangtian dari Alam Huang, Yuan Yao Sang Putri dari Alam Suan. Semuanya bintang generasi ini. Mendengar itu, Raja Kota hanya mengangguk ringan. Di zaman ini, jenius bermunculan bagai hujan di musim semi. Siapa yang benar-benar bisa mengalahkan semua pesaing dan menjadi nomor satu, itu belum ada yang tahu, katanya tenang. Para tetua saling bertukar pandang, diam-diam maklum. Walaupun dalam hati mereka mendukung tuan muda mereka, Huang Wuji, namun dengan munculnya begitu banyak bintang baru dari seluruh alam, bahkan keyakinan mereka goyah. Di saat itu, di dunia miniatur yang terbentuk di tangan penguasa tertinggi, Luo Xiu melangkah masuk. Seketika, kekuatan ruang menyelimuti tubuhnya dan memindahkannya ke sudut dunia yang tidak diketahui. Ia tidak terkejut, penggunaan kekuatan ruang untuk menyebar para peserta adalah metode biasa demi menjaga keadilan. Yang membuatnya kagum adalah betapa sempurnanya hukum dunia ini. Seolah seluruh prinsip surgawi hampir direproduksi tanpa celah. Ini membuat Luo Xiu sadar penguasa tertinggi alam liar telah mencapai pemahaman hukum surgawi yang luar biasa, nyaris menyaingi eksistensi macam penguasa langit atau penguasa reinkarnasi. Namun, ia juga merasakan ada celah. Ada kekurangan samar di dalam dunia buatan ini. Jika kekurangan itu tidak dilengkapi, penguasa tertinggi ini tetap tidak akan bisa menerobos batas sejati dan mencapai puncak mutlak sebagaimana Chang Tian atau pemimpin siklus reinkarnasi. Luo Xiu menggelengkan kepala, mengusir pikiran-pikiran ini dari benaknya. Ia mengembangkan kekuatan batinnya, mengirimkan kesadarannya menjelajah sejauh jutaan mil, namun tak menemukan satupun jejak orang lain di sekitarnya. Tanpa membuang waktu, ia mengeluarkan tumpukan besar kristal sumber energi dan ramuan spiritual langka, menyerap energi dalam jumlah masif ke tubuhnya. Dalam sekejap, kekuatan surgawi dalam dirinya melonjak, menggetarkan dunia kecil itu. Bencana guntur yang mengerikan mulai menggulung di langit miniatur itu adalah pertanda tibanya badai bencana guntur. Inilah saat Luo Xiu menghadapi ujian untuk menerobos ke tingkat Dewa Iblis ke-8. Selama bertahun-tahun, Luo Xiu telah mengokohkan dasar-dasarnya tanpa henti, menunggu saat ini. Ia sadar, di dunia tempat para jenius seperti bintang di langit ini, hanya kekuatan sejati yang bisa menjadikannya berdiri di puncak. Dengan kekuatannya saat ini, ia mungkin bisa bertahan melawan Dewa Iblis 8 tingkat biasa. Tapi melawan puncak jenius dari seluruh 8 dunia, tanpa menerobos batas, itu akan sulit. Di istana kota, para tetua yang sedang mengamati dunia di telapak tangan penguasa tertinggi pun segera memperhatikan keanehan itu. Bencana guntur, seru beberapa orang kaget. Apakah ada yang berani menerobos saat ini? Suasana seketika menegang, karena semua tahu, jika seseorang berhasil menerobos ke tingkat Dewa Iblis 9, maka otomatis akan didiskualifikasi dan peluang masuk Menara Huang akan sirna. Namun dalam sekejap, Raja Kota Dahuang mengerutkan alisnya, matanya memancarkan cahaya tajam. Tidak, bukan menerobos ke tingkat 9, melainkan menerobos ke tingkat 8. Katanya tegas. Semua orang pun memusatkan perhatian mereka ke arah bencana guntur itu,
menatap sosok seorang pemuda berbalut jubah hitam Luo Xiu, berdiri kokoh di tengah kilatan-kilatan bencana guntur. Menerobos tingkat 8 dengan momentum sehebat ini, nyaris menyamai terobosan tingkat 9. Anak muda itu benar-benar luar biasa, beberapa tetua di balairung istana kota bergumam dengan suara dalam. Namun, tak lama kemudian, banyak di antara mereka menarik perhatian mereka dari Luo Xiu. Bagi para raja dan tetua tingkat 9 ini, seorang pemuda yang baru saja menerobos tingkat 8, bagaimanapun juga, belumlah sesuatu yang mengejutkan. Hanya satu orang yang tatapannya tetap terpaku pada sosok hitam yang baru saja keluar dari bencana guntur itu di alam liar. Tatapan matanya berkilat dalam-dalam, penuh makna yang sulit diungkapkan. Dalam hati, penguasa tertinggi itu membisikkan, ini bukan bencana guntur biasa. Ini adalah bencana guntur melawan langit. Dengan pemahamannya terhadap hukum surga yang mendalam, ia bisa membedakan bahwa bencana guntur yang dihadapi Luo Xiu berbeda dari ujian para pejalan biasa. Ini adalah bencana guntur yang hanya dihadapi oleh mereka yang memilih jalur melawan kodrat, sebuah jalur berbahaya namun jauh lebih kuat. Tidak heran, bencana gunturnya begitu dahsyat, setara dengan mereka yang menerobos tingkat 9 Dewa Iblis. Di dalam hati penguasa tertinggi, keyakinannya semakin mantap. Ia tak hanya merasakan aura Tai Sangking dari Luo Xiu, penguasa legendaris lembah pembasmi iblis dari zaman lampau, tetapi juga merasakan jejak samar dari Dao Agung milik penguasa tertinggi lainnya, Shen Huang, penguasa tertinggi dari keluarga Tian Huang. Dia, di masa lalunya, sudah seorang penguasa tertinggi sejati. Ia menciptakan satu teknik tertinggi, lalu mendapatkan teknik tertinggi lain dari Tian Huang, menggabungkannya menjadi kekuatan tak tertandingi. Tak heran bisa membuat keajaiban ini, gumam penguasa tertinggi itu, matanya memancarkan sinar tajam. Sementara itu, di dalam dunia kecil itu, Luo Xiu yang telah menerobos tingkat 8 melangkah keluar dari reruntuhan yang terbakar oleh bencana guntur. Pakaian hitamnya tetap bersih tanpa cacat, seolah-olah bencana guntur tadi hanyalah angin sepoi di hadapannya. Matanya berubah, mata kiri berkilau dengan semua hukum surgawi, seolah memuat semesta dalam satu tatapan, sementara mata kanannya memancarkan kekosongan mutlak, hukum-hukum surga hancur saat mendekatinya. Dengan terobosan ini, jalannya teknik Dewa Perubahan mencapai tingkat baru, membuat pemahamannya terhadap segel semua hukum dan ketiadaan segala hukum semakin dalam. Namun ketenangan ini tidak berlangsung lama. Seorang pemuda bertubuh besar, wajah penuh rasa percaya diri, berjalan menghampirinya dengan langkah berat. Dengan suara dingin, dia berkata, "Kau yang disebut-sebut sebagai penguasa baru lembah pembasmi iblis. Aku dengar kau adalah reinkarnasi dari penguasa tertinggi zaman dahulu. Sayang sekali, kau baru saja tingkat 8. Di depanku, kau tetap akan binasa." Tawa menggoda bergema saat seorang wanita dengan cambuk panjang dan penampilan memesona berjalan mendekat, matanya memancarkan pesona berbahaya. Membunuh reinkarnasi Tai Sangking penguasa tertinggi, itu pasti akan jadi cerita legendaris sepanjang zaman, katanya sambil terkekeh. Lalu, di atas langit, seorang pemuda lain yang bersinar emas, tubuhnya memancarkan aura gagah nan mengerikan, melangkah keluar dari retakan ruang. Dalam tubuhku mengalir fisik tiran emas. Di depanku, semua makhluk adalah semut, katanya dengan sombong. Fisik tiran emas, salah satu konstitusi paling mendominasi, selevel dengan konstitusi iblis surgawi dan konstitusi tanpa noda, terkenal dengan kekuatan penghancur yang absolut. Ketika ketiga sosok itu maju, sebuah bayangan keempat tiba-tiba muncul di belakang Luo Xiu diam-diam, tanpa suara, sebuah kilatan pedang mengarah ke tenggorokannya. Sang pembunuh bayangan, ahli dalam membunuh diam-diam, berencana memanfaatkan momen saat perhatian Luo Xiu terpecah. Namun, saat pedang dingin itu hanya tinggal beberapa jari dari lehernya, Luo Xiu tak menoleh. Ia hanya mengangkat satu tangan seolah mengusir seekor lalat, dan krek, dalam sekejap, pedang itu hancur menjadi debu di telapak tangannya. Sang pembunuh pucat seketika, mencoba mundur dengan kecepatan penuh, namun sudah terlambat. Dalam satu gerakan tenang, tangan Luo Xiu merobek udara, memukul tubuhnya menjadi potongan-potongan yang langsung meledak, tubuh dan jiwanya hancur tak bersisa. Pemandangan ini mengejutkan seluruh dunia miniatur. Para pengamat dari istana kota yang menyaksikan adegan itu lewat dunia di telapak penguasa tertinggi pun berseru kaget, satu serangan. Baru saja menerobos tingkat 8, tapi membunuh seorang jenius pesaing dalam sekejap. Mereka semua sadar, dalam pertarungan sengit memperebutkan 1000 tempat di Menara Huang, kemampuan seperti ini bukan hanya keunggulan, ini adalah penguasa medan perang. Bersambung.